Halo teman-teman calon guru dan pendidik. Bayangkan Anda sedang mengajar matematika kelas 3. Ada siswa yang langsung hafal perkalian setelah diberi stiker hadiah, tapi ada juga yang bertanya, kenapa harus begini? Dan mencoba memahami sendiri. Mengapa perilaku mereka berbeda? Karena ada dua teori belajar besar yang menjelaskannya, yaitu behaviorisme dan kognitivisme. Pada video ini, kita akan membahas secara lengkap mengenai teori behaviorisme dan kognitivisme. Namun sebelum itu, terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri. Saya atas nama Sri Wahyuni, mahasiswa Universitas Sulawesi Barat, angkatan 2024 dengan NIM H01243119, kelas B. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran Ibu Dr. Kartika Hajati, MPD. So, jangan kemana-mana, nonton videonya sampai akhir. Teori belajar adalah fondasi dalam dunia pendidikan. Ia menjawab pertanyaan, bagaimana siswa belajar? Teori ini membantu kita merancang strategi mengajar, memilih metode, dan menilai hasil belajar yang lebih efektif. Hari ini kita fokus pada dua teori utama, yaitu teori behaviorisme yang melihat belajar dari perilaku yang terlihat, dan teori kognitivisme yang melihat proses berpikir dalam otak siswa. Keduanya tidak bertentangan, justru saling melengkapi. Guru hebat adalah guru yang bisa menggabungkan keduanya sesuai kebutuhan siswa dan materi pelajaran. Mari kita mulai dengan teori behaviorisme. Behaviorisme memandang belajar sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur. Fokusnya adalah hubungan antara stimulus atau rangsangan dan respons atau tanggapan. Tokoh-tokoh penting dalam teori ini antara lain yang pertama, Ivan Pavlov. Ia terkenal dengan eksperimen classical conditioning menggunakan anjing. Dalam eksperimennya, anjing yang awalnya hanya mengeluarkan air liur saat melihat makanan, akhirnya juga mengeluarkan air liur hanya dengan mendengar bunyi lonceng. Ini menunjukkan bahwa perilaku bisa dibentuk melalui asosiasi. Yang kedua, B.F. Skinner mengembangkan konsep operant conditioning, yaitu pembelajaran yang terjadi melalui konsekuensi dari suatu perilaku. Ia menekankan pentingnya reinforcement atau penguatan serta punishment atau hukuman. Ketiga, John B. Watson yang dikenal sebagai pelopor behaviorisme. Ia berpendapat bahwa semua perilaku manusia adalah hasil dari pengalaman belajar. Keempat, Edward Thorndike. Ia mengemukakan law of effect, yaitu perilaku yang menghasilkan akibat menyenangkan akan cenderung diulang. Selanjutnya, terdapat beberapa prinsip utama dalam teori behaviorisme. Yang pertama, positive reinforcement atau penguatan positif. Ini adalah pemberian hadiah atau penghargaan ketika seseorang menunjukkan perilaku yang baik. Tujuannya agar perilaku tersebut diulangi kembali. Yang kedua, punishment atau hukuman. Hukuman diberikan untuk mengurangi atau menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan. Yang ketiga, drill and practice, yaitu latihan yang dilakukan secara berulang-ulang agar suatu perilaku atau keterampilan menjadi kebiasaan. Yang keempat, extension atau penghapusan perilaku. Perilaku akan hilang jika tidak lagi diberikan penguatan. Intinya, behaviorisme percaya bahwa lingkungan sangat menentukan perilaku siswa. Lalu, bagaimana penerapan behaviorisme di kelas? Nah, ada beberapa contoh penerapan behaviorisme di kelas, yaitu yang pertama, memberikan pujian, stiker atau poin saat siswa menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang kedua, menggunakan
atau hafalan kosakata atau perkalian. Yang ketiga, token ekonomi. Siswa mengumpulkan poin untuk ditukar hadiah. Yang keempat, behavior modification untuk mengatasi siswa yang suka briefing. Pendekatan ini sangat efektif untuk siswa usia dini, keterampilan dasar, dan pendidikan inklusif. Tapi ingat, jangan hanya mengandalkan reward saja karena bisa membuat siswa tergantung pada hadiah luar. Sekarang kita masuk ke teori kognitivisme. Berbeda dengan behaviorisme, kognitivisme fokus pada proses mental di dalam otak. Bagaimana siswa menerima, memproses, menyimpan, dan mengambil kembali informasi. Siswa dipandang sebagai pembelajar aktif yang membangun pengetahuan sendiri. Tokoh-tokoh penting dalam teori ini antara lain yang pertama, James Piaget. Piaget mengemukakan bahwa perkembangan kognitif manusia terjadi melalui beberapa tahap. Ia juga memperkenalkan konsep asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah proses memasukkan informasi baru ke dalam pengetahuan yang sudah ada. Sedangkan akomodasi adalah penyesuaian struktur pengetahuan karena adanya informasi baru. Nah, yang kedua, Jerome Banner. Banner mengembangkan konsep discovery learning, yaitu pembelajaran di mana siswa menemukan sendiri pengetahuannya. Menurutnya, belajar akan lebih bermakna jika siswa aktif dalam proses belajar. Ketiga, David Ausubel. Ausubel menekankan meaningful learning, yaitu belajar yang bermakna dengan mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Selanjutnya, prinsip-prinsip utama dalam teori kognitivisme adalah yang pertama, skema atau skema pengetahuan. Skema adalah jaringan atau struktur pengetahuan dalam pikiran kita. Setiap informasi baru akan dihubungkan dengan skema yang sudah ada. Yang kedua adalah metakognisi. Metakognisi adalah kemampuan untuk berpikir tentang cara kita berpikir. Contohnya, ketika siswa menyadari apakah mereka sudah memahami materi atau belum. Yang ketiga, cognitive load theory. Teori ini menjelaskan bahwa memori kerja manusia terbatas, sehingga guru tidak boleh memberikan terlalu banyak informasi sekaligus. Materi harus disusun secara bertahap agar mudah dipahami. Penerapan teori kognitivisme di kelas sangat menyenangkan. Contohnya, yang pertama, membuat mind map atau konsep map untuk menghubungkan konsep. Yang kedua, problem based learning. Siswa memecahkan masalah nyata. Yang ketiga, discovery learning. Siswa menemukan konsep sendiri melalui eksperimen. Yang keempat, scaffolding. Guru memberikan bantuan bertahap lalu dilepas. Yang kelima, advanced organizer. Memberikan ringkasan sebelum pelajaran dimulai. Pendekatan ini sangat cocok untuk mengembangkan berpikir kritis, kreativitas, dan pemahaman mendalam. Oke, sekarang mari kita bandingkan secara singkat. Behaviorisme fokus pada perilaku luar, siswa pasif cocok untuk kebiasaan dan keterampilan dasar. Sedangkan kognitivisme fokus pada proses berpikir, siswa aktif cocok untuk pemahaman konsep dan pemecahan masalah. Sebagai calon guru, kita harus fleksibel. Gunakan behaviorisme untuk membangun fondasi dan motivasi, lalu gunakan kognitivisme untuk mengembangkan pemikiran tingkat tinggi. Kesimpulannya, teori belajar bukan untuk dipilih satu, tapi untuk digabungkan. Guru yang baik adalah guru yang memahami siswanya dan menciptakan pembelajaran yang seimbang, terstruktur sekaligus bermakna. Terima kasih telah menonton video ini. Jika bermanfaat, like, share, dan subscribe untuk video edukasi lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat mengajar!